Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang jaringan tumbuhan. Salah satunya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari dua bagian, yaitu jaringan xilem dan floem. Xilem adalah jaringan untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke akar. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang terus atas sel-sel yang masih aktif melakukan pembelahan sel dan berfungsi untuk pertumbuhan sel. Nah, jaringan meristem ini biasanya terdapat pada embrio di ujung akar, ujung batang, dan kambium di dalam tumbuhan. Nah, jaringan meristem ini juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama yaitu ukurannya kecil dan berseragam. Lalu yang kedua yaitu sel-selnya itu masih muda sehingga masih aktif untuk melakukan pembelahan dan pertumbuhan sel. Lalu yang ketiga bentuknya itu beragam, ada yang lonjong, oval ataupun poligonal. Lalu yang keempat yaitu memiliki sitoplasma di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu jaringan meristem ini memiliki vakuola yang kecil dan hampir tidak ada. Lalu berdasarkan bentuk, misalnya cara pembentukannya, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu meristem apikal atau ujung, yang kedua yaitu meristem interkalar atau antar, dan yang terakhir yaitu meristem lateral atau samping. Saya akan menjelaskan tentang jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Xilem yaitu jaringan pengangkut yang memiliki susunan kompleks. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju ke daun. Yang kedua, floem. Floem berfungsi untuk mengangkut sari makanan atau sisa hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tumbuhan. Ini saya akan menyampaikan tentang materi jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang di dalamnya terdapat sel-sel yang masih aktif melakukan pembelahan untuk pertumbuhan. Jaringan meristem biasanya terletak di ujung akar, ujung batang, embrio, dan juga kambium pada tumbuhan. Nah, ada pun ciri-ciri dari jaringan meristem yaitu selnya yang berukuran kecil dan juga seragam, tidak ada ruang di antara selnya. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang jaringan sklerenchyme. Jaringan sklerenchyme sendiri adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena memiliki zat lignin. Nah, jaringan sklerenchyme sendiri bisa ditemui dan hanya bisa ditemui dengan tumbuhan yang sudah tidak berkembang. Jaringan sklerenchyme sendiri juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, zatnya mati dengan dinding yang tebal. Yang kedua, strukturnya kenyal dan selnya tidak dapat memanjang. Yang ketiga, selnya lebih kaku daripada kolenchyme. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan yaitu sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem memiliki ciri-ciri yaitu satu, memiliki ukuran yang sangat kecil. Yang kedua, sel dalam jaringan meristem memiliki sitoplasma. Yang ketiga, sel-selnya sangat rapat sehingga tidak ada ruang di antara sel-selnya. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berada pada permukaan luar tumbuhan, seperti akar, batang, daun, buah, dan juga biji. Fungsi dari jaringan epidermis sendiri juga ada, yaitu sebagai tempat pertukaran zat. Kenapa sebagai tempat pertukaran zat? Karena jaringan epidermis umumnya hanya memiliki satu lapisan sel tunggal. Yang kedua, sebagai tempat pelindung bagian dalam tumbuhan dari serangan serangga, hembusan angin, dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari jaringan epidermis. Yang pertama yaitu tersusun dari sel-sel makhluk hidup. Yang kedua, terdiri atas satu lapisan sel tunggal. Yang ketiga, memiliki beragam bentuk, warna, dan juga ukuran. Yang keempat, tidak memiliki klorofil. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.